Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur di pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan untuk bersekutu di hadapan Tuhan. Nah, sebelum masuk lebih jauh, mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala kita ambil satu dulu dimulai. Saat teduh selesai. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau tinggikan Tuhan kita. Kita mau menaikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Dia Allah yang layak menerima hormat dan puji dari kita. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu. Di hari ini kami boleh kembali datang untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami serahkan proses perenungan firman hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita sudah sampai kepada Kejadian, pasalnya yang ke-40. Bapak akan memilih beberapa ayat untuk dibacakan untuk kita semua. Diambil dari Kejadian pasalnya yang ke-40 ayat 20 sampai 23. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan terlebih lagi, melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Anak-anak, pada bagian firman Tuhan ini diceritakan bahwa ketika Yusuf dipenjarakan, yang kita bahas sebelumnya adalah tentang bagaimana Yusuf difitnah oleh istrinya Potifar sehingga ia dikurung, dia dipenjarakan oleh Potifar, dia dipenjarakan di penjara para tahanan raja. Nah, di sini ketika Yusuf ada di penjara itu, dia juga melakukan segala sesuatu dengan baik, dia mengerjakan semua hal dengan baik sehingga ia menjadi orang yang sangat disayangi oleh kepala penjara. Kepala penjara menugaskan dia untuk melakukan banyak pekerjaan yang ada di dalam penjara. Nah, pada waktu itu, di waktu yang sama ketika Yusuf dipenjarakan itu, ada dua pegawai atau orang yang sangat tinggi kedudukannya di kerajaan Firaun, yaitu juru minuman dan juru makanan dari Firaun, dipenjarakan di sana. Pada waktu itu mereka berdua bermimpi dengan mimpi mereka masing-masing, dan pada waktu itu Yusuf menolong mereka untuk mengartikan mimpi itu. Nah, setelah mengartikan mimpi itu, Yusuf menceritakan kondisinya kepada juru minum pada waktu itu, dan
meminta juru minum untuk mengingatnya jika nanti juru minum sudah selamat. Nah, namun kita lihat di bagian firman Tuhan yang Bapak baca tadi, ketika apa yang dikatakan Yusuf benar-benar terjadi, juru minuman dibebaskan dari penjara dan dikembalikan ke posisinya yang pada waktu itu menjadi pelayan raja secara langsung, memberikan minuman kepada raja, itu adalah kedudukan yang sangat tinggi. Nah, dia lupa kepada Yusuf yang pada waktu itu telah menolong dia di penjara. Dalam menjalani hidup ini, hal seperti ini mungkin sering terjadi ketika kita melakukan sesuatu, kita dilupakan oleh orang itu. Kita tidak diingat oleh orang yang telah kita tolong. Mungkin memang kadang-kala kita tidak mengharapkan bantuan, tapi ada kalanya kita memerlukan. Namun seringkali kita dilupakan. Namun mungkin saja setiap orang yang ada di dunia ini melupakan engkau. Namun Allah tidak meninggalkan engkau. Dia tetap ada untuk menolong engkau. Nah, ini juga nanti akan kita lihat di dalam kisah Yusuf. Nah, ini juga dapat kita hayati di dalam kisah kematian Kristus Yesus. Ketika Kristus Yesus, hal seperti ini juga mungkin sering kita alami di dalam kita menjalani hidup ini. Kita sering kali dilupakan oleh orang lain. Ketika kita sudah melakukan sesuatu, orang lain melupakan kita. Namun percayalah, ada yang tidak pernah meninggalkan kita dan tidak melupakan kita. Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dirinya sendiri telah dikorbankannya untuk menyelamatkan kita yang sudah tidak berpengharapan, terbelenggu di dalam dosa. Dia datang menyelamatkan kita. Dalam kondisi keberdosaan kita pun, dia tidak meninggalkan kita. Sehingga setiap waktu dia tidak mungkin meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk kita. Apakah kita menerima kasih-Nya? Apakah kita tetap percaya kepada, mengandalkan Dia dalam menjalani hidup kita? Teman kita, orang sekitar kita, semua mungkin saja melupakan kita. Namun Tuhan kita, Yesus Kristus, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya renungan hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah melupakan kami. Engkau Allah yang selalu menolong kami. Tuhan tolong kami, Tuhan bantu kami agar di dalam hidup ini kami boleh benar-benar hidup percaya kepadamu dan mengandalkan Engkau dalam menjalani hidup ini. Dan kami serahkan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat kami kembalikan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Devosi kita hari ini selesai. Kiranya ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Dan kita tahu bahwa Tuhan kita tidak pernah melupakan kita. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Tetaplah percaya kepadanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mengambil satu. Saat teduh selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.